Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai sahabat, kita berjumpa kembali di channel YouTube Bunda Hafiz. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat? Mudah-mudahan sahabat selalu dalam kondisi yang baik dan selalu diliputi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah buku yang belakangan ini sepertinya sedang ramai dibicarakan ya. Ini dia buku yang saya maksud. Buku apa, Fis? Buku JSR atau Jurus Sehat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup sehat, menebar manfaat. Nah, pastinya sahabat sudah tidak asing lagi dengan penulis buku ini kan? Ya, beliau adalah Dr. Zaidul Akbar yang belakangan sering memberikan kajian terkait dengan konsep-konsep kesehatan Islam yang beliau dapatkan tentunya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira apa ya isi dari buku ini? Insya Allah pada video kali ini saya akan mencoba untuk mereview kembali pada sahabat tentang beberapa gambaran atau ulasan yang sudah saya dapatkan di buku ini. Yuk kita simak. Nah sahabat, buku yang ada di tangan saya ini adalah sebuah buku yang sangat tepat sekali untuk dibaca. Sepertinya buku ini wajib untuk dihadirkan di tengah-tengah keluarga kita hari ini. Sebab seperti kita pahami, kita amati dan kita lihat di sekeliling kita hari ini, di mana kita dihadapkan dan diperlihatkan dengan sekian banyak penyakit yang sepertinya juga tengah mengintai kita dan keluarga kita setiap saat. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Ya, mungkin karena kita sekian lama berada atau terjebak pada satu kondisi yang membuat kita sepertinya sulit ya untuk merubah cara hidup kita, terlebih dengan cara kita berhadapan dengan makanan hari ini, sehingga semua itu kurang sesuai dengan fitrah kita sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Penyebab lain tentunya karena ketidaktahuan atau minimnya pemahaman dan pengetahuan kita terhadap ilmu-ilmu kesehatan. Nah, buku ini boleh jadi hadir untuk menjawab dan menjadi solusi atas segala permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan kita hari ini. Tapi sebenarnya tidak hanya kesehatan secara fisik yang dikupas dan dibahas di dalam buku ini, namun yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana kita bisa menyehatkan hati atau kalbu kita, sehingga itulah nanti yang akan menjadi penentu sehat atau tidaknya kehidupan kita. Buku ini bagi saya adalah satu nikmat dan satu rezeki dari Allah, sebab buku ini saya dapatkan tepat pada bulan Syawal, di mana sebagian kita, bahkan termasuk saya sendiri, sepertinya mulai terlenakan dengan lezatnya sajian-sajian Lebaran setelah sebelumnya kita melewati bulan Ramadan yang Masya Allah menyehatkan hati dan jiwa kita. Lalu kemudian datanglah bulan Syawal, kita sepertinya diajak untuk secara tidak sadar diajak untuk mengulang kembali kebiasaan makan kita yang ya boleh dibilang out of control ya, dimana kita menemui banyak sekali makanan-makanan yang manis, yang berlemak, dan seterusnya dan seterusnya. Dan semua itu memaksa perut kita untuk bisa mengolah dan mencerna makanan-makanan tersebut dengan baik. Maka dari itu buku ini boleh dikatakan ya semacam mendetoksifikasi kembali pikiran kita pasca bulan Ramadan demi menggapai kesehatan yang kita inginkan. Sahabat tahu dari informasi yang saya dapatkan di dalamnya, buku ini ternyata mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2020, buku ini ternyata sudah melewati sampai pada cetakan yang ke-9. Tentunya dengan cover dan konten yang terbaru. Nah, itu artinya buku ini sudah
menembus banyak hati dan minat masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini adalah satu pertanda yang baik yang menunjukkan bahwa besarnya keinginan kita untuk berubah ke arah yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih sehat dan lebih baik, yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di dalam buku ini nanti sahabat akan menemukan banyak hal yang mudah-mudahan bisa membuat sahabat semakin tersadarkan, semakin teryakinkan, serta semakin terkonfirmasi dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, yang mana mungkin sebagian dari sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW sudah biasa sahabat lakukan, tapi boleh jadi selama ini kita melakukan sunnah-sunnah tersebut tanpa sadar atau tanpa tahu bahwa ternyata ada banyak sekali hikmah di balik semua itu. Nah, buku ini membuka dan memperlihatkan kembali hikmah-hikmah dari sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW tepat ke hadapan mata kita, mengalirkan energi positif ke dalam ruang pikiran kita, sehingga kita akan semakin mengerti bahwa betapa Allah mencintai dan menyayangi kita melebihi apapun di dunia ini. Barangkali selama ini yang kita pahami adalah kita melakukan semua sunnah-sunnah itu adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Padahal jika saja kita mengetahui bahwa ternyata ada sederet penelitian yang dilakukan dalam rangka pembuktian keajaiban sunnah-sunnahnya Rasulullah, maka kita akan semakin yakin bahwa tidaklah Allah menginginkan sesuatu kecuali yang terbaik terjadi kepada diri kita. Allah mencintai dan menyayangi, merahmati kita dengan dihadirkannya satu sosok Nabi yang sempurna cara hidupnya, sempurna jalan hidupnya. Satu hal yang saya sukai dari buku ini adalah penjelasannya yang sistematis, diurutkan dari mulai hal yang kecil sampai kepada hal yang paling besar. Beberapa kali Dr. Zaidul memberikan semacam analogi-analogi atau ilustrasi yang membuat kita lebih mudah untuk memahami penjelasan beliau. Seperti contoh pada pembahasan tentang bekam, beliau mengilustrasikan torehan luka berupa tusukan jarum saat proses berbekam itu adalah seperti kebakaran 3 lembar daun. Nah, sahabat bayangkan, apa yang akan sahabat lakukan ketika sahabat melihat ada kebakaran 3 lembar daun? Apakah sahabat akan memanggil petugas kebakaran misalnya? Tentu hal itu tidak akan sahabat lakukan, karena dengan hanya mengambil segayung air maka kita bisa memadamkan kebakaran 3 lembar daun tadi. Namun dalam proses berbekam, ketika tubuh kita memperoleh torehan luka berupa tusukan jarum tadi, yang itu tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali, bahkan tidak membahayakan diri kita, sama hanya seperti kebakaran 3 lembar daun tadi, yang datang menyelamatkan kita adalah justru satu kompi Kopassus. Nah, satu kompi Kopassus tadi dianalogikan beliau adalah seperti sel darah putih, atau di dalam bahasa kesehatan biasa juga disebut dengan sistem imun, yang mana ketika bekam dilakukan, sel darah putih tersebut nanti akan berjalan mengarah keluar melewati pembuluh-pembuluh kapiler, yang mana pembuluh-pembuluh kapiler ini juga diibaratkan beliau seperti gang-gang yang kecil atau gang-gang yang sempit di dalam tubuh kita, yang mana nanti pembuluh-pembuluh kapiler ini akan mengeluarkan sampah atau racun dari dalam tubuh kita, yang nanti itu berupa cairan atau darah, dan pada akhirnya kerusakan-kerusakan yang ada di dalam tubuh kita akan segera diperbaiki. Sahabat, saya sengaja menggarisbawahi beberapa kalimat dengan pulpen saat proses membaca buku ini dengan maksud agar saya lebih mudah menangkap beberapa poin-poin penting yang ada di dalamnya, serta sebagai pengingat jika suatu saat saya ingin mencari informasi yang saya butuhkan di dalam buku ini. Terlebih lagi, buku ini mencantumkan banyak sekali istilah-istilah kesehatan. Nah,
Hal seperti ini juga bisa sahabat lakukan, tapi dengan catatan bukunya harus milik sahabat sendiri ya. Nah sahabat, untuk singkatnya, beberapa poin penting yang pada akhirnya saya pahami dari buku ini terkait tentang bagaimana kita memperoleh kesehatan secara fisik adalah dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib, dengan adab-adab atau cara-cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang mana beberapa dari makanan tersebut baiknya mengandung zat-zat seperti asam amino, kemudian prebiotik, probiotik, serta rempah-rempahan atau rimpang-rimpangan juga sangat bermanfaat dan berkhasiat untuk membangun sistem kekebalan tubuh. Nah, apa saja makanan-makanan yang mengandung zat-zat seperti yang saya sebutkan tadi? Silahkan sahabat untuk bisa menyimaknya lebih lanjut di dalam buku ini. Sedangkan kesehatan fisik dan kolbu itu akan kita dapatkan atau kita peroleh dengan iman yang sehat. Beberapa cara untuk memperoleh iman yang sehat adalah jangan berhenti berdoa dan perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Oh ya, ada satu informasi ringan dan menarik yang saya dapatkan dari buku ini dan saya baru tahu sekarang. Ternyata kulit udang itu mengandung satu zat yang bernama kitosan, yang itu berfungsi sebagai pembersih pencernaan. Tapi makannya jangan berlebihan ya. Itu dia sahabat beberapa gambaran yang bisa saya bagikan tentang buku Jurus Sehat Rasulullah. Terakhir saya ingin mengatakan bahwa terlalu banyak pesan kebaikan yang bisa kita peroleh dari buku ini, dan tentu saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu kepada sahabat. Yang saya yakini adalah di luar sana pastinya ada banyak ayah dan ibu yang ingin selalu sehat membersamai anak-anaknya, ada kakek dan nenek yang ingin selalu bahagia membersamai cucu-cucunya, dan pastinya ada banyak orang yang ingin selalu bersemangat untuk melakukan banyak aktivitas di dalam kebaikan. Nah, dengan semua bingkai harapan itu, hadirkan buku ini di rumah kita agar sunnah-sunnahnya Rasulullah hidup dan dekat dengan keseharian kita. Nah sahabat, insya Allah pada video berikutnya setelah video ini, saya akan coba bagikan beberapa tips yang bisa kita lakukan sebagai bentuk pengaplikasian kita terhadap buku Jurus Sehat Rasulullah. Jadi, pastikan sahabat untuk tetap bisa menyimak informasinya. Sampai berjumpa kembali. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat membaca dan salam literasi.